Beliau pernah mengalami kejadian hilang masuk ke alam gaib. Dari rombongan 10 itu, saya yang kesasar, hilang. Saya tidak merasa seperti apa ya, biasa gitu, seperti alamnya itu biasa. Bahkan saya ketemu dengan namanya, kalau ceritanya orang sana, itu namanya suku seberang. Jadi saya sempat di pemukiman mereka, kayak kampung halaman situ. Seperti sebuah perkampungan. Iya, Pak, sudah ya? perkampungan. Di situ ada makan. Seingat saya itu tidak lama. Perkiraan saya itu hanya 3 hari. Ternyata keluarga saya yang di Sidoarjo sudah bikin berita bahwa anak saya 40 hari tidak pulang. Sempat dianggap sudah ngapunten nggih, sudah meninggal dunia gitu. Iya. Kejanggalannya itu kok wajahnya itu hampir sama. Semua orang-orang yang ada di sana. Wajahnya itu hampir sama gitu loh. Kejanggalan satu itu. Kedua, tingginya kayak orang kecil gitu loh. Sangat bersejarah, tempat yang masih diuri-uri dan masih disakralkan ya oleh sebagian kalangan masyarakat. Dan tempat ini dinamakan Gua Gembiang, tepatnya di Desa Guripan Sari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat ini kita bertemu salah satu peziarah atau pengunjung yang beliau berasal dari mana, Pak? Jenengan, Pak? Sidoarjo. Paling asma sinten, Pak? Ali Nur Rahmat. Ya, Pak Ali Nur Rahmat. Kita panggil Pak Ali gitu aja, Pak, ya. Oke, siap. Oke, Pak Ali. Tadi di belakang kamera jenengan sempat menceritakan, kita ngobrol, katanya Pak Ali ini memiliki pengalaman yang sangat unik, yang tentunya kalau nanti diceritakan panjang lebar pasti sangat seru ini. Beliau pernah mengalami kejadian hilang masuk ke alam gaib gitu nih Pak Ali. Boleh dikatakan gitu. Jadi ceritanya itu di tahun 94, kita rombongan UPN, teman-teman UPN kan pada saat itu liburan. Berangkat mau ke Bali, tapi sampai di Ketapang berubah arah. Ada di situ namanya Sukamadi. Akhirnya kita ke sana, ke Sukamadi. Dari rombongan 10 itu, saya yang kesasar, hilang dari rombongan itu. Nah, jadi 10 orang yang berangkat. Iya. Rombongan saya itu 10 orang. Mengendarai kendaraan apa, Pak? Bukan, kita naik kereta api. Naik kereta api. Ya. Dari stasiun, kalau sekarang itu Ketapang Baru kan, atau Banyuwangi Baru, itu kita naik line jurusan Sukamadi. Dari situ kita naik ikut truknya petani koko coklat di Sukamadi. Di situ ada penangkaran penyu juga. Gitu. Nah, ketika itu kita kan ada rumah panggung, kita juga bikin tenda. Nah, malam harinya enggak tahu kenapa kok saya yang ke Singsal. Teman-teman sudah balik, saya ke Singsal. Gitu. Waktu terpisah dari rombongan, ya, itu siang atau malam hari, Pak? Malam. Malam hari. Malam. Nah, ketika saat jenengan terpisah dari rombongan itu, perasaan atau yang jenengan alami itu bisa disampaikan di sini seperti apa, Pak? Saya tidak merasa seperti apa ya, biasa gitu, seperti alamnya itu biasa. Bahkan saya ketemu dengan namanya, kalau ceritanya orang sana, itu namanya suku seberang. Jadi saya sempat di pemukiman mereka, kayak kampung halaman situ. Seperti sebuah perkampungan? Iya, sebuah perkampungan. Makan, di situ ada makan. Seingat saya itu tidak lama. Perkiraan saya itu hanya 3 hari. Ya. Ternyata keluarga saya yang di Sidoarjo sudah bikin berita bahwa anak saya 40 hari tidak pulang. Jadi, yang jenengan alami di sebuah suku, ya, anggaplah suku ya, perkampungan yang jenengan awam tidak mengenalnya. Iya, tidak mengenal. Itu jenengan alami selama 3 hari, Pak, ya? Iya, 3 hari. Tapi di pihak keluarga sudah katanya sudah 40 hari tidak pulang. 40 hari? Iya, tidak pulang. Sempat dianggap sudah ngapunten nggih, sudah meninggal dunia gitu? Iya. Apakah mungkin juga sudah ditahlili atau apa gitu, Pak? Menurut cerita ibu saya sudah. Pernah ada tahlil situ. Bahkan ibu saya itu mimpi, katanya anak saya itu di lautan muncul tenggelam gitu, kayak ombak gitu loh. Dalam mimpi, Pak, ya? Ya, mimpinya ibu saya gitu loh. Tuh. Sempat ada upaya dari tim SAR atau dari pihak-pihak terkait untuk upaya pencarian panjenengan gitu, Pak? Kita tidak tahu, Mas. Tidak tahu kalau teman-teman yang 9 itu yang sudah kembali itu tidak tahu. Kalau saya sendiri tidak tahu. Mungkin dari cerita setelah jenengan kembali ya, jenengan kembali mungkin ada cerita waktu itu pernah dicari tim SAR atau apa gitu. Beritanya pernah ya? Pernah dicari. Dan kabarnya mungkin tenggelam. Iya. Dan saya itu merasa saya itu dibawa, diajak jalan itu di tepi laut, pasir gitu.
Tahu-taunya saya sampai di Lumajang. Yang mengajak jalan panjenengan itu siapa, Pak? Nggak tahu, ya orang biasa seperti kampung seberang itu, Pak. Kan ada pemukiman. Iya, iya. Ya, di dalam pemukiman itu saya bergaul dengan interaksi dengan orang itu. Ya seperti kampung biasa, ya ada anak-anak, ya itu makan juga di situ saya. Ya, terus diajak jalan-jalan gitu loh, Pak. Sama siapa ya, lupa saya. Pokoknya diajak jalan-jalan, tahu-taunya sudah sampai di Lumajang. Dan Lumajang pun saya ditemukan orang, saya seperti orang, ya Pak, gimana ya? Linglung. Saya mau nyebrang itu tidak bisa. Kan kok banyak kendaraan, di situ kan tidak ada. Mau nyebrang tidak bisa nyebrang. Tahu-tahu, itu sehari atau 2 hari itu saya di rumahnya orang itu sudah enak, saya dikasih uang di mana terminal Lumajang Wilangun, Oso Wilangun apa Yoso Wilangun itu, di situ saya dinaikkan sampai jurusan Bungurasi. Dari situ saya pulang. Sudah sampai Bungurasi ya wah ini rumah saya sendiri, saya pulang dah. Jadi Dan semua keluarga kaget loh, kok si urip. Itu akhirnya loh. Tuh. Yang jenengan alami selama 3 hari. Iya. Jadi waktu ditemukan orang mana Lumajang atau Jember itu, Iya. linglung ya. Iya. Itu jalan raya yang jenengan mau nyebrang. Iya, enggak berani. Padahal sepi itu ya. Iya, tapi kan saya lihat kok banyak mobil, banyak gitu kan. Selama ini kan saya enggak ada, hanya perkampungan biasa, ya ada nanam, sawit, terus tanaman coklat, kan gitu. Ada rasa-rasa kejanggalan enggak, Pak, waktu di sebuah perkampungan, boleh saya bilang perkampungan gaib yang jenengan di apa ya, tersesat itulah. Ada kejanggalan yang jenengan rasakan? Ada. Apa itu, Pak? Kejanggalannya itu kok gimana ya? Wajahnya itu hampir sama. Semua orang ya, seluruh wajahnya itu hampir sama gitu loh. Kejanggalan satu itu. Kedua, tingginya tidak seberapa tinggi dengan saya. Gitu loh. Kayak orang kerdil gitu loh. Kisaran tapi enggak kerdil gitu loh. Berapa meter gitu? Berapa ya mungkin sekitar 130, rata-rata tingginya 130. segitu. Iya, itu. Setara anak-anak. Iya, itu. Tapi kok ya tua-tua gitu ya, ada yang tetap ada yang muda, ada yang tua gitu. Kejanggalan saya di situ. Terus di sana itu laki-laki, perempuan ada. Komplit. Ya anak seperti kecil. Kampung kayak anak kecil ada. Rumahnya pun juga masih hijau apa gitu loh. Terus jadi rumahnya itu hijau, Pak ya? Iya, masih hijau, kayak enggak genteng gitu ya, kayu, tanah kayu, terus panggung, ada panggung enggak gitu. Jadi mau naik ke rumah itu ada tangga, 3 kali tangga kan gitu, naik itu baru. Seperti rumah orang-orang di suku pedalaman gitu. Iya, kayak gitu. Rumah panggung gitu ya. Dan saya curiganya di sana kok nggak ada sumur. Jadi kalau mau mandi itu sungai. Nah, itu. Sungai. Iya. Tidak menemukan sumur. Nggak ada menemukan sumur gitu. Itu kan selama jenengan di sana kan 3 hari ya. 3 hari. Perasaan jenengan. Iya. Kan pasti mengalami tidur juga. Ya tidur, ya, kan? Tidur biasa seperti biasa, tidur biasa. Coba diingat-ingat lagi, Pak. Apalagi yang jenengan rasa kok aneh di tempat itu. Ini penasaran ini. Ya. Anehnya ya itu tadi loh, Mas. Orangnya nggak seberapa tinggi, wajahnya hampir sama semua gitu loh. Terus di situ kok nggak ada. Ya itu tadi kalau kita mau mandi atau jalan ke kali, ke sungai gitu. Terus makan gitu, Pak? Makan biasa, dari hasil tanaman padi mereka itu hasil tanaman nasi padi. Gitu maksudnya? Nasi. Lauk pauknya? Lauk pauknya ya apa ya, yang ada yang tanduran di sini kayak kulupan. Kulupan itu kayak apa ya? Jangan-jangan gitu loh, Pak. Manisa kayak apa? Manisa itu bahasanya apa ya sini? Yes, manisa gitu ya. Labu apa loh? Ya, gitu kan itu. Kayak gitu, hanya itu dikukus ya itu makannya selama 3 hari itu. Lauk pauknya? Nggak ada ya kayak itu. Jarang makan itu. Sempat orang sana itu ya namanya orang asing kan biasanya datang di satu tempat pasti tanya kan dari mana gitu, jangan sempat ditanya juga. Saya pada saat itu kan ditemukan seseorang gitu kan, Pak, digandeng gitu kan, masuk itu. Diajak ya? Iya diajak gitu. Ya dikenalkan biasa, ya saya nyebut nama saya Ali gitu aja. Ya hanya itu aja, biasa. Tidak tanya dari mana gitu? Tidak, dari saya waktu itu merasa seperti biasa. Timbul kejanggalan itu hari ketiga. Kok wajahnya hampir sama, enggak ada itu. Timbul kejanggalannya di hari ketiga itu. Setelah, ya ini kan sebuah pengalaman apa ya, yang mungkin ya sebagian orang percaya, sebagian orang mungkin tidak. Iya, pasti lah, pasti. Ketika jenengan sudah pulang, Pak, di kampung itu seperti apa? Dari pihak keluarga, tetangga, dan orang-orang yang mengenal jenengan itu
ekspresi mereka seperti Dia apa? kaget, Pak. Hmm? Kaget semua. Jadi sampai saya disyukurin, dibancain gitu, Pak, di rumah itu. Dipikir meninggal sudah. Sempat Tapi heboh ya Pak ya? iya, sempat heboh. Satu. Yang kedua, ibu saya itu mimpi, yaitu tadi saya di tengah lautan, muncul, tenggelam. Ceritanya begitu ibu saya. Dan saya tidak merasa di laut. Tapi kalau di pesisir laut, iya. Diajak jalan gini, digandeng gini, Mas. Itulah, digandeng. Yang gandeng jenengan itu laki-laki atau Laki-laki. Sudah tua umurnya. Tapi ya tingginya tinggi saya. Badannya itu tinggi saya. Di dalam perjalanan waktu menggandeng jenengan itu ada komunikasi percakapan nggak sama orang yang menggandeng jenengan itu Pak? Hanya menunjukkan ini tempat apa gitu, hanya itu aja. Tempat apa saja yang ditunjukkan? Nah, kayak tempat apa itu sembayang. Ya, tempat di sini tempat kalau apa itu rapat kumpul gitu loh, Pak. Hanya itu. Tempat sembahyang yang ditunjukkan itu masjid kah atau pura? Bukan. Apa itu Pak? Bangunan kayak joglo kayak gitu itu, Mas. Bangunan bukan joglo, kalau joglo kan istilahnya Jogja kan. Bangunan biasa. Hanya apa ya namanya? Ya itu tadi loh, panggung gitu aja loh. Cuma tempatnya di sini orang kalau itu. Kalau apa ya? Bahasa saya itu sembayang kan gitu. Tuh. Jadi perkampungan yang jenengan maksud tadi itu seingat jenengan berada di tengah laut kah atau di tengah hutan? Hutan. Di tengah hutan. Tengah hutan. Nggak tinggal laut. Cuma saya jalannya lewat pesisir itu, terus masuk kayak tanaman koko, degan, kayak gitu kan, itu masuk di situ. Ada berapa rumah Pak kira-kira di kampung tersebut? Seingat jenengan? Nggak ngitung ya. Ternyata padat juga kok di situ. Kemungkinannya padat. Jadi di perasaan jenengan itu di sana itu memang perkampungan besar gitu Pak ya? Iya, padat. Tapi semua rumah-rumah yang di sana itu sama dari atapnya dari hijau. Iya, dari hijau. Dan panggung gitu. Iya, panggung. Pokoknya kayu, rumah kayu gitu Pak. Dan orangnya terlihat ramah-ramah gitu Pak. Ramah. Cuma timbul di hari ketiga itu kok wajahnya hampir sama semua, tinggi itu loh. Yang jadi pertanyaan saya, kok ini kok wajahnya hampir sama semua. Gitu. Oke. Jadi mungkin ini yang pertanyaan saya terakhir, Pak Ali. Ya. Seseorang yang pernah, ini saya punya teman, kebetulan punya teman yang pernah juga mengalami kejadian yang sama seperti panjenengan. Jadi setelah keluar dan bahkan sudah 1000 hari, ini sudah habis 1000 harinya, dia kembali lagi ke rumah dan setelah kejadian itu beliau itu memiliki kelebihan yang dimana biasanya minum air putih, tapi sekarang itu minumnya minyak serimpi sampai sekarang. Sudah sepuh orangnya. Dan banyak tamu ya, anggaplah dukun lah, punya kelebihan yang bisa ketika ada orang minta tolong itu ke sana ya dikasih air putih apa sembuh dan lain sebagainya gitu. Apakah jenengan juga memiliki kemampuan seperti itu Pak Ali? Yang jelas setelah peristiwa itu rumah saya kayak kelenteng Pak. Kayak kelenteng? Iya. Maksudnya kayak kelenteng agar anak-anak ke sana nyumet dupo kan gitu. Terus saya bilang gini, rasamu kelenteng ya oma aku mbok sumeti dupo terus gini. Gak penak aku ambek tonggo-tonggo kan gitu. Kalau makanan tetap ini salah satunya itu. Itu saksinya itu juga sering ke rumah saya. Gitu. Ya gitu, nyumet dupo kayak gitu kan. Makanya itu saya kan di perumahan tinggal saya. Itu anaknya. Boleh nggak kita Ya. Nah, ini. Itu. Salah satunya ini, Pak Rahmat ini. Oke. Ke rumah nyumet dupo. Bisa sedikit ya 1 menit lah. 1 menit Pak. Enggak, 1 menit aja kesaksian ya. Iya, kesaksian untuk apa namanya? Biar Pak Ali dibilang tidak hoax gitu kan. Iya. Ini datang ke rumah saya nyumet becon, nyumet dupo. Jadi setelah kejadian hilangnya Pak Ali ya, boleh saya bilang masuk ke alam gaib ini Pak Rahmat ya? Iya. Pak Rahmat. Itu yang rumah jenengan sama ya, Darjo juga ya? Enggak. Oh, Pandaan ya? Saya Pandaan cuma sering kumpul sama Pak Ali. Malah dulu itu sering istilahnya julukannya itu kita kayak di ekspedisi merah gitu loh. Jadi sering ke religi-religi. Tadi kan Pak Ali menyampaikan bahwa panjenengan sering ke rumahnya Pak Ali kok nyumet dupo. Ini kalau boleh saya tanya, itu apakah jenengan merasakan setelah kepulangan Pak Ali ini jenengan bisa mengetahui Pak Ali ini memiliki kelebihan atau apa ya, sebuah bekal dari alam gaib yang dibawa pulang ke alam nyata ini? Betul. Selama saya mengikuti jejak beliau, Pak Ali ini
Dulu itu sering kayak religi kemana-mana itu saya selalu mengikuti ke belakang. Terus Pak Ali ini selalu jadi ujung tombak. Jadi saya merasakan sendiri bahwa beliau ini Pak Ali memang punya lah istilahnya itu jiwa spiritual ada. Jiwa spiritual itu Ya. dari dulu sebelum hilang atau setelah hilang? Setelah sepengetahuan saya setelah hilang itu. Setelah hilang. Setelah hilang itu saya merasakan sendiri, saya mengikuti kemana, ke daerah mana itu beliau itu langsung apa ya, yes memimpin dalam tim itulah. Jadi ya istilahnya punya ada gambaran Jadi, kelebihannya di situ ada. Yang saya rasakan, Spiritual. kalau yang saya rasakan, saya di tempat manapun setelah peristiwa itu seperti orang disemanggakan gitu loh. Gitu loh. Jadi ketika mendatangi suatu tempat Yang gunakan seperti ada yang menyemanggakan. jadi mereka di alamnya itu welcome sama panjenengan gitu ya. Loh, iki sapa maneh? Saya bilang gitu kan, sapa maneh. Ya enggak. Tapi apa benar Pak Ali bisa melihat apa ya hal yang tidak orang awam seperti saya ini bisa melihat ya gaib gitu? Bisa Pak Ali kira-kira? Gimana ya? Kalau anak indigo atau orang indigo kan bisa. Kan berinteraksi dengan hal gaib. Mungkin panjenengan juga pernah juga sih berinteraksi dengan orang. Ya banyak setelah kejadian-kejadian itu kan seperti itu, tapi kadang saya tidak saya hiraukan, kadang saya hiraukan gitu aja. Tapi pernah sering Pak? Ya sering. Hanya kadang-kadang teman-teman yang datang ini ngajak teman nyumat dupo, pasamu kelenteng omah iki mesti di mbok sumati depo. Karena tahu kan ya. Ini saya nambahin Mas ya. Iya, monggo. Ini pengalaman saya secara saya dari kasat mata saya sendiri. Waktu itu kita ada acara di daerah Purwosari. Itu nggak salah itu ada kayak sumber dan di situ ada makamnya. Nah waktu itu kita turun itu bawa mobil sampai di bawah. Nah kita ritual di situ. Selang beberapa waktu kita sudah selesai kan. Nah kita pulang. Di saat mobil ini nanjak, driver 4 itu nggak bisa naik. Sampai saya nyewa traktor di daerah kampung sana itu juga nggak bisa, itu rantai cuma putus. Jadi ini cerita nyata, ya nggak mengada-ngada pengalaman saya dulu. Akhirnya apa? Beliau ini Pak Ali di dalam satu ada ini apa belakangnya pohon itu ternyata situ ada makam. Sehingga akhirnya apa? Pak Ali tanggap di situ bahwa kita kurang apa kurang. Saya minta maaf. Izin dulu lah. Ya, minta maaf. Jadi setelah itu kita ngasih sesuatu di sana kayak seperti ya info atau Joshua. Alhamdulillah ternyata di situ beberapa selang waktu mobil naik bisa langsung ke atas. Loh, itu loh pengalaman spiritual yang sangat mengasihkan itu. Bersama Pak Ali ya. Bersama Pak Ali. Jadi bisa mengetahui di balik pohon itu ternyata ada makhluk yang merasa aku kamu uang no kan. Iya, tidak permisi gitu ya. Tidak permisi. Dan orang kampung itu datang semua. Dimarahin, ya saya minta maaf, enggak tahu. Lain kali jangan begitu, Pak. Ini petilasan bilangnya begitu. Lah kan petilasan kan jalannya ombo gini kan. Akhirnya mobil saya kuda keren dia. Turun aja langsung. Kira parkir di situ, ya itu tadi dilala waktu baliknya enggak bisa. Sampai ban saya itu ditarik rantai sama chip itu enggak ngangkat. Kok sampai enggak ngangkat ini nopo yo? Dilala batin saya, enggak tahu kenapa kok saya harus ke belakang pohon itu. Ternyata di situ ada makam. Ya namanya nggak tahu, Pak. Ya tahu, ya nggak tahu. Tanpa ada unsur kesengajaan. Ya, tapi mereka ya nggak mungkin bisa itu ya. Bah, kowe ora ngerti bah orang. Ya tetap marah. Gitu ya. Marah ke penduduk kan marah ke kami marah. Kita secara manual nggak bisa dikatakan traktor tarik rantai nggak bisa. Ya ujung-ujungnya ada sesuatu aja ya, ritual apa? Ya saya kan minta maaf lah, kan nggak tahu, minta maaf. Nah, Pak Ali ini kan kebetulan di Gua Gembyang ya. Sebagai openingnya saya sampaikan tadi, kita berada di Gua Gembyang. Nah, Pak Ali juga sering kesini ya, ngapunten ya. Karena dulu sama-sama modal sama Pak Sabar seperti Ini sedikit kalau boleh tahu Pak Ali, ya, jangan kan bisa ya melihat ya, saya langsung ngomong aja, jangan bisa mengetahui
hal gaib. Di sini jenengan bisa merasakan apa Pak Ali? Kalau boleh disepil disampaikan ke pemirsa semuanya ini. Ada penunggunya siapa? Kayak yang masih bersemayam atau apa gitu? Sini keluarga, Mas. Pripun? Keluarga. Jadi kayak apa ya? Ya ada ibu, bapak gitu satu keluarga di sini. Kalau menurut saya ya satu keluarga. Gitu. Yang masih bersemayam di sini, Iya, satu keluarga. Satu keluarga. Terutama tadi saya juga juga menambah ini ya. Yeah. Saya merasakan sendiri tadi sama kakak saya, Yeah. kita sama. Jadi merasakan itu sama seperti itu. Jadi kakak saya juga merasakan, saya sendiri juga merasakan. Dan ada tadi itu datang seperti kayak bunyi gitu, bunyi zaman dulu itu. Bumi. Kayak Bunyi. Oh bunyi, suara. Kayak penari itu. Gamelan. Gamelan. Jadi seperti itu tadi yang saya rasakan. Lampian. Saya sama kakak saya persis. Malah tahu-tahu saya kaget, loh, di sini ada angin besar. Padahal saya lihat situasinya ya kayak gini, tahu sendiri kan, di sini kan nggak ada angin. Jadi waktu bermeditasi tadi di sana. Ya, alhamdulillahnya ya dibantu dengan Pak Ali. Itu tadi saya rasakan. Kalau menurut Pak Sabar Supadi sendiri di sini masih yang sering muncul itu sosok harimau Pak katanya. Iya. Sosok harimau sampai sekarang. Iya. Oke ya Pak Ali dan Pak Rahmat ya. Terima kasih atas waktunya. Jenengan sudah berkenan meluangkan waktu sedikit memberi apa ya berbagi pengalaman tentang kalau kita lanjut ini panjang ini kayaknya ya. Dan ini hujannya sudah reda, monggo dilanjut perjalanan kalau mau istirahat dulu ya monggo. Jadi mudah-mudahan panjenengan berdua bertiga nggih diparingi panjang umur, sehat selalu dan umur panjang dan berkah gitu nggih. Tunggu Pak nggih. Matur suwun. Ngapunten menawi kula nggak lepat untuk tahan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.